Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B akan mempresentasikan mengenai progres proyek akhir database, yaitu tahap perancangan tentang sistem penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 Universitas Negeri Semarang. Yang pertama ada analisis kasus yang akan disampaikan oleh saya, Lutfi Nurjayanti Fauzia, dengan NIM 411141939. Analisis kasus sehubungan dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru, Universitas Negeri Semarang menyediakan beberapa jalur masuk perguruan tinggi. Salah satunya adalah seleksi mandiri atau SM. Seleksi mandiri Universitas Negeri Semarang atau SMUNES adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Negeri Semarang dalam bentuk ujian tertulis atau uji keterampilan seni atau olahraga. Proses penerimaannya, yang pertama, setiap calon mahasiswa diwajibkan untuk mengisi formulir identitas diri. Kemudian, calon mahasiswa mengikuti ujian seleksi yang berupa tes tertulis atau uji keterampilan seni atau olahraga. Kemudian akan diumumkan hasil dari ujian seleksi. Setelah diumumkan, bagi calon mahasiswa yang lolos melakukan proses daftar ulang. Kemudian kita buat enterprise dari sistem penerimaan mahasiswa baru, yaitu ada data calon mahasiswa, data ujian seleksi, data pengumuman, dan data daftar ulang. Setelah itu kita tentukan entitas-entitas yang diperlukan, antara lain calon mahasiswa, ujian seleksi, pengumuman, dan daftar ulang. Setelah itu kita juga menentukan untuk atribut-atributnya. Untuk atribut dari entiti calon mahasiswa yaitu nama, nomor pendaftaran, pilihan prodi, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, ID sekolah, kemudian ada alamat dan agama serta nilai rata-rata UN. Selanjutnya atribut dari entiti ujian seleksi yaitu nama, nomor pendaftaran, kemudian pilihan prodi, tes tertulis, dan tes keterampilan. Untuk atribut dari entiti pengumuman ada nama, nomor pendaftaran, kemudian hasil tes keseluruhan, keputusan penerimaan, dan prodi yang diterima. Atribut untuk entiti daftar ulang ada nama, tanggal lahir, tempat lahir, alamat, kemudian email, nomor handphone, jenis kelamin, agama, nama ayah, nama ibu, kemudian ada pekerjaan ayah, dan yang terakhir ada penghasilan ayah. Itu tadi untuk analisa kasusnya. Selanjutnya ada ERD yang akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Dea Al-Aristasari dengan NIM 411141902. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD dari Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan analisa kasus dari Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Barunya. Nah, apa sih itu ERD? ERD atau Entity Relationship Diagram atau model IR adalah suatu model yang digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Nah, di analisa sebelumnya terdapat entitas, 4 entitas, yaitu calon mahasiswa, entitas ujian seleksi,
entitas pengumuman seleksi, dan entitas daftar ulang. Serta di sini ada relationship, relationship mengikuti, menunggu, dan melakukan. Nah, di dalam ERD ini selain entitas itu ada apa lagi? Ada atribut. Atribut itu properti atau karakteristik yang terdapat pada setiap entitas. Nah, karena sebelumnya teman saya sudah menjelaskan bahwa di entitas calon mahasiswa ada atribut nama, nomor pendaftaran, pilihan prodi, dan lain sebagainya, maka di ERD juga terdapat atribut. Nah, di sini contohnya, di entitas calon mahasiswa ini terdapat atribut nama, atribut nomor pendaftaran, pilihan prodi, tanggal lahir, tempat lahir, ID sekolah, agama, nilai rata-rata UN, alamat. Nah, di sini kelompok B sendiri dalam menggunakan atribut untuk nama ini menggunakan atribut komposit. Atribut komposit itu atribut yang bisa dipecah lagi. Nah, seperti contohnya nama. Di sini nantinya calon mahasiswa tersebut akan mengisi nama dengan isian ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Serta untuk primary key-nya sendiri, kita menggunakan atribut nomor pendaftaran. Primary key itu sebagai kunci utama atribut. Dan selain itu, di atribut pilihan prodi kita menggunakan multi value, yang artinya tidak semua calon mahasiswa memilih satu pilihan prodi yang sama, sehingga dari kelompok B ini sendiri menggunakan atribut pilihan prodi ini dengan multi value. Untuk atribut alamat juga di sini menggunakan atribut komposit. Atribut komposit, ingat artinya itu atribut yang bisa dapat dipecah lagi sampai sederhana gitu. Nah, di alamat ini ada atribut di dalam atribut alamat ini terdapat atribut desa, kota atau kabupaten, provinsi, dan kode pos. Sehingga nantinya calon mahasiswa tersebut ketika mengisi pendaftaran untuk alamat, atribut alamat akan ada desa, kota atau kabupaten, provinsi, dan kode pos. Nah, selanjutnya yaitu ada relationship mengikuti, di mana calon mahasiswa tersebut setelah mendaftar akan mengikuti ujian seleksi. Di sini relationship-nya mengikuti dan menggunakan relationship one to many, di mana banyak mahasiswa akan mengikuti satu ujian seleksi saja. Dan di sini entitas ujian seleksi juga terdiri dari beberapa atribut, yaitu ada atribut nama sebagai atribut komposit. Nantinya mahasiswa tersebut ketika ujian seleksi akan menulis nama depannya, nama tengah, serta nama belakangnya. Dan ada nomor pendaftaran juga. Nomor pendaftaran ini sebagai atribut utama atau atribut unik ataupun primary key gitu. Dan ada atribut pilihan prodi. Pilihan prodi ini sudah dijelaskan tadi di atribut calon mahasiswa bahwa atribut pilihan prodi ini menggunakan atribut multi value, yang artinya tidak hanya satu prodi saja yang dipilih oleh mahasiswa, tetapi banyak prodi. Terus ada atribut tes tertulis. Atribut tes tertulis ini menggunakan atribut komposit juga, karena di dalamnya akan ada atribut untuk mengisi tes bahasa Inggris, wawasan konservasi dan kebangsaan. Begitu juga dengan tes keterampilan. Tes keterampilan ini sebagai atribut komposit juga, yang nantinya bisa dipecah lagi dengan atribut lainnya
yaitu ada atribut portofolio dan atribut sertifikat prestasi. Kebanyakan untuk yang mengisi atau menggunakan tes keterampilan ini, yaitu untuk calon mahasiswa yang akan memilih pilihan prodinya itu seperti olahraga, seni, dan sebagainya. Nah, setelah ujian seleksi selesai, mahasiswa akan menunggu pengumuman seleksi nih. Di sini terdapat relationship menunggu, yang artinya satu mahasiswa akan mengikuti satu ujian seleksi dan akan mendapatkan satu pengumuman seleksi. Jadi di sini relationship-nya menggunakan one-to-one. Di sini terdapat entitas pengumuman seleksi. Entitas pengumuman seleksi juga terdiri dari beberapa atribut. Ada atribut nomor pendaftaran, ada nama, atribut hasil tes keseluruhan, atribut keputusan penerimaan, dan atribut prodi yang diterima. Untuk atribut nomor pendaftaran ini sebagai atribut primary key atau kunci utama atau unik. Dan atribut nama ini nantinya setiap pengumuman seleksi tidak akan adanya nama depan, nama belakang, nama tengah setiap mahasiswa, tetapi menggunakan nama panjang mahasiswa tersebut. Terus di sini ada atribut hasil nilai tes keseluruhan. Atribut hasil nilai tes keseluruhan ini didapat dari tes tertulis dan tes keterampilan. Sedangkan untuk keputusan penerimaan ini menggunakan atribut komposit juga, karena dapat dipecah lagi menjadi beberapa atribut. Gitu. Yang terdiri dari atribut lulus seleksi, tidak lulus seleksi, gitu. Terus ada yang terakhir itu ada atribut prodi yang diterima. Setelah mahasiswa tersebut diterima ataupun tidak diterima, gitu. Setelah mahasiswa tersebut diterima, maka akan tahu prodi apa yang akan menerima mahasiswa tersebut. Kan di sini terdapat atribut prodi yang diterima. Atribut prodi yang diterima ini menggunakan atribut multi-value lagi, karena tidak semua mahasiswa akan diterima pada satu prodi yang sama, tetapi beberapa banyak prodi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada relationship melakukan, di mana relationship melakukan ini hanya untuk atribut yang lulus seleksi saja. Relationship melakukan ini menggunakan many to one, di mana banyak mahasiswa akan mendapatkan satu pengumuman seleksi dan akan satu daftar ulang saja. Jadi di sini menggunakan many to one. Tadi setelah pengumuman seleksi itu, yang lulus seleksi itu akan melakukan daftar ulang. Nah, di entitas daftar ulang itu sendiri terdiri dari beberapa atribut tuh. Ada atribut nama, seperti sebelumnya pada entitas calon mahasiswa, atribut nama ini di sini menggunakan composite key juga, karena di sini bersifat daftar ulang. Jadi pendaftaran yang akan ulang gitu sebagai sah mahasiswanya. Ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Serta untuk alamat juga menggunakan atribut komposit yang terdiri dari atribut lain dibagi menjadi lebih sederhana gitu, atribut yang bisa dibagi menjadi lebih sederhana seperti atribut alamat nih. Ada atribut alamat tuh ada lagi atribut desa, terus atribut kota atau kabupaten, atribut provinsi, dan atribut kode pos. Selanjutnya ada atribut nomor pendaftaran. Atribut nomor pendaftaran di sini menggunakan atribut unik ataupun primary key gitu. Karena ini sebagai identitas gitu. Identitas dari si mahasiswa itu.
Terus ada email, email mahasiswa. Nah, kenapa di sini email menggunakan multi-value? Karena setiap mahasiswa itu pasti akan mempunyai beberapa email gitu. Dan satu email ini akan dipunyai oleh beberapa, enggak, maksudnya banyak mahasiswa yang mempunyai email. Jadi kita atau kelompok B sendiri untuk ERD atau atribut dalam ERD ini, terlebih atribut dalam entitas daftar ulang ini menggunakan atribut multi-value untuk atribut email. Ada nomor handphone juga. Atribut nomor handphone ini juga menggunakan multi-value karena setiap mahasiswa pasti minimal memiliki 2 nomor handphone gitu. Terus ada atribut tanggal lahir, ada atribut tempat lahir, ada atribut jenis kelamin. Nah, sebenarnya atribut jenis kelamin ini bersifat atribut sederhana karena tidak bisa dibagi lagi ataupun bisa dibagi hanya 2 saja gitu, yaitu perempuan dan laki-laki. Terus ada nama ayah, atribut nama ibu, atribut jenis pekerjaan, atribut penghasilan ayah, dan atribut agama. Nah, ini adalah ERD dari analisa kasus sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shirley Marlinda dengan NIM 4111419011. Di sini, saya akan melanjutkan memaparkan tentang sistem informasi dari grup kami, yaitu grup B, tentang sistem penerimaan mahasiswa baru jenjang S1 Universitas Negeri Semarang pada jalur seleksi mandiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DFD-nya atau Data Flow Diagram. DFD ini adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. DFD juga menyediakan informasi mengenai luaran dan masukan atau input-output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Jadi, pada DFD sistem kami ini ada DFD level 0.0 atau level konteks dan DFD level 1. Nah, pada diagram ini, pada diagram sistem penerimaan mahasiswa baru jalur SM UNES, ada 2 user yang berinteraksi, yaitu user calon mahasiswa baru dan panitia seleksi. Nah, di sini user calon mahasiswa baru memberikan input kepada sistem berupa data pendaftaran, data ujian seleksi, dan data daftar ulang. Kemudian, sistem memberikan output kepada panitia seleksi berupa info pendaftaran, info ujian seleksi, dan info daftar ulang. Kemudian, panitia seleksi memberikan input kepada sistem berupa data pengumuman hasil ujian seleksi. Dan yang terakhir, sistem memberikan output kepada calon mahasiswa baru berupa info pengumuman hasil ujian seleksi. Nah, ini adalah DFD di level 0.0 atau level konteks dari sistem informasi kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang DFD level 1, di mana DFD level 1 ini adalah DFD turunan dari DFD level 0 tadi. Nah, di sini masih ada 2 user yang berinteraksi, yaitu calon mahasiswa baru dan panitia seleksi. Pada level 1 ini ada pendaftaran atau level 1.1, ada ujian seleksi level 1.2, pengumuman hasil seleksi level 1.3, dan terakhir level 1.4 tentang daftar ulang. Di sini, calon mahasiswa baru memberikan input kepada level 1.1 atau pendaftaran berupa mengisi identitas diri. Nah, kemudian data identitas diri ini disimpan ke dalam data
store, yaitu data identitas diri. Kemudian, pendaftaran ini informasinya diketahui atau diterima oleh panitia seleksi. Yang kedua adalah level 1.2 berupa ujian seleksi. Di sini, calon mahasiswa baru memberikan input kepada level ini berupa tes tertulis atau tes keterampilan. Kemudian, datanya itu disimpan ke data store, yaitu data tes tertulis atau tes keterampilan. Nah, di sini ada ketentuan. Jadi, jika calon mahasiswa mendaftar prodi non olahraga dan seni, maka hanya mengikuti tes tertulis. Tapi, jika calon mahasiswa ini mendaftar di prodi olahraga atau seni, maka dia hanya mengikuti tes keterampilan saja. Nah, kemudian setelah ujian seleksi tadi diterima oleh panitia seleksi, maka selanjutnya adalah panitia seleksi memberikan input kepada level selanjutnya, yaitu tentang pengumuman hasil seleksi, yaitu berupa keputusan penerimaan. Nah, data keputusan penerimaan ini disimpan dalam data store berupa data hasil seleksi. Kemudian, informasi pengumuman hasil seleksi ini diterima atau diketahui oleh calon mahasiswa. Dan yang terakhir, calon mahasiswa memberikan input ke level 1.4 atau level seleksinya itu daftar ulang, berupa calon mahasiswa mengisi identitas diri lanjutan. Jadi maksud lanjutan di sini adalah mengisi identitas diri melanjutkan dari pas di pendaftaran. Ini kan mengisi identitas diri. Kemudian setelah calon mahasiswa ini keputusan seleksinya itu diterima, maka mengisi identitas diri lanjutan lagi untuk syarat didaftar ulang. Nah, data daftar ulang ini disimpan dalam data store berupa data identitas diri lanjutan. Kemudian, daftar ulang ini informasinya disimpan atau diketahui oleh panitia seleksi. Nah, jadi di sini ada ketentuan. Apabila pada pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa tidak lolos, maka langsung mahasiswa tersebut gugur atau tidak dapat meneruskan ke daftar ulang. Tetapi, jika di hasil seleksinya calon mahasiswa ini lulus, maka mahasiswa tersebut atau calon mahasiswa tersebut dapat melanjutkan ke level selanjutnya, yaitu di daftar ulang. Mungkin ini adalah gambaran atau penjelasan dari DFD level 1. Nah, mungkin cukup sekian dari yang saya jelaskan tentang DFD level 0 dan DFD level 1. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Nah, saya akhiri pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok B atau grup B. Mohon maaf apabila dari pemaparan kami tadi ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.